Ya, sebelum memulai, kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bari Azari. Nama saya Algeria Nadi Prasetya. Nama saya Jailani. Dan guru pembimbing kami Bu Dede. Nah, berikut daftar isi apa saja yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama itu bagian pengenalan, apa itu OpenStream, kegunaannya, cara kerjanya, dan serta kelebihannya. Yang kedua itu ada skema atau rangkaian dari OpenStream itu sendiri. Yang ketiga, penjelasan komponen-komponennya. Empat, software monitor dan kontrol. Dan terakhir hasil produk serta ada video singkat, perakitan, dan cara kerjanya. Untuk bagian pertama, pengenalan akan disampaikan oleh Algerian, saudara Algerian. Pertama itu arti nama OpenStream. Apa sih itu arti nama OpenStream? Jadi OpenStream itu digabung dari beberapa suku kata. Yang pertama itu ada household base yang berarti hama rumah tangga. Terus yang kedua adalah strap yang berarti perangkat. Nah, bila digabungkan artinya menjadi perangkat hama rumah tangga. Sehingga OpenStream ini kami ambil menjadi nama ikon proyek kami. Apa itu OpenStream? OpenStream adalah perangkat tikus yang berbasis IoT dengan menggunakan microcontroller ISP8266. Sehingga alat ini dapat dikendalikan menggunakan smartphone yang terhubung ke internet. Penggunaan alat OpenStream. Penggunaan ini yaitu membantu masyarakat untuk menangkap tikus tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Karena alat OpenStream ini dapat dikendalikan jarak jauh menggunakan smartphone. Jadi untuk orang-orang yang takut terhadap tikus dapat menggunakan alat ini karena tidak harus memegang perangkapnya secara langsung. Kelebihan alat OpenStream dari perangkat yang lainnya yaitu pertama dapat dikendalikan dengan smartphone yang terhubung ke internet. Kedua, produk ini menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Yang ketiga, produk ini tuh ramah lingkungan. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Dan yang kelima itu dapat digunakan tidak hanya untuk menangkap tikus, tapi juga bisa digunakan untuk mainan ketika alatnya tidak dipakai. Nah, cara kerja OpenStream itu yang pertama, letakkan OpenStream di tempat yang sering dilewati tikus. Yang kedua, buka pintu OpenStream menggunakan smartphone. Jangan dibuka paksa ya, kalau dibuka paksa nanti bisa. Terus yang ketiga itu masukkan umpan ke dalam OpenStream agar tikusnya tertarik untuk masuk. Terus yang keempat itu nyalakan di proximity sensor menggunakan aplikasi pada smartphone agar pada saat tikus masuk pintu dari OpenStream ini langsung tertutup. Terus yang kelima itu pada saat tikusnya masuk ke dalam perangkap otomatis pintunya akan tertutup dan user akan mendapat notifikasi. Terus yang keenam itu user dapat mengarahkan alat OpenStream ini sesuai keinginannya keluar rumah melalui aplikasi smartphone. Terus yang pada saat lalu setelah alat OpenStream berada di luar rumah, user akan membuka pintu perangkapnya melalui smartphone agar tikus dapat keluar dari perangkapnya. Jadi saat penggunaannya ini OpenStream tidak membunuh tikus. Yang kedua itu skema dan rangkaian. Nah, komponen atau alat bahan yang digunakan terhadap OpenStream ini cukup banyak. Yang pertama itu microcontroller ya. Microcontroller yang dipakai OpenStream ini dari MCU ISP8266. Modul sensor yang dipakai adalah modul IR proximity sensor. Modul motor yang dipakai pada OpenStream itu ada tiga. Yang pertama itu motor servo MG966R. Yang kedua ISP motor shield. Yang ketiga motor DC gearbox. Dan modul power yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama itu jack female, yang kedua baterai holder, terus baterai 18650 dan modul TP 5100. Nah, komponen dan alat bahan yang digunakan lainnya itu ada akrilik,
terus lem Korea untuk merekatkan komponen-komponennya, terus kabel jumper untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya, kabel tis untuk merapikan kabel jumpernya, akrilik bening untuk membuat tutup atasnya, terus yang terakhir itu ada mur, ring, dan baut sebagai tambahannya. Nah, dalam pembuatannya ini, OpenStrip membutuhkan beberapa alat. Yang pertama itu ada solder, kedua itu bor, tiga gergaji U, keempat lobeng, kelima cutter, keenam gunting, dan yang terakhir itu penggaris untuk mengukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat rangkaian alat OpenStrip ini. Bisa dilihat pada gambar rangkaian tersebut, node MCU itu dihubungkan langsung dengan USB motor shield dengan sistem tumpang tindih. Jadi, pada USB motor shield itu terdapat port untuk kita menempatkan node MCU-nya. Nah, untuk sensor proximity, pada pin D0 atau digital output, kita hubungkan ke pin 7 pada USB motor shield yang berarti juga pin D7 pada node MCU. Kemudian pin VCC pada sensor dihubungkan dengan pin 3V3 pada USB motor shield. Lalu pin GND atau ground pada sensor dihubungkan ke pin ground pada USB motor shield. Selanjutnya, untuk motor servo, kabel yang berwarna kuning atau yang biasanya berwarna orange itu kita hubungkan ke pin 5 pada USB motor shield yang berarti juga pin D5 pada node MCU. Untuk kabel warna merah biasa itu kita hubungkan ke port VM atau USB power pada USB motor shield. Kemudian kabel hitam yaitu ground dihubungkan ke pin ground pada USB motor shield. Nah, untuk DC motor itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sisi kiri dan bagian roda sisi kanan. Untuk bagian sisi kiri itu dihubungkan ke motor A+ dan motor A-. Untuk bagian sisi kanan dihubungkan ke motor B+ dan motor B-. Untuk modul power TP5100 itu kita hubungkan dengan cara menyolder kabel pada sisi output di bagian plus dan minusnya. Itu dihubungkan ke port plus dan minus juga, positif dan negatif pada jack female. Begitu juga dengan kabel positif dan negatif pada baterai holder itu dihubungkan ke port output pada TP5100 yaitu yang di sebelah kanan. Lalu dihubungkan juga untuk kabel yang positif atau kabel berwarna merah itu dihubungkan ke port VM sama seperti motor servo, dihubungkan ke port VM atau USB power. Kemudian untuk kabel yang berwarna hitam atau kabel yang berhubung negatif itu dihubungkan ke port ground pada USB power.